Halo bro, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini gue akan membahas gimana caranya kalian bisa membangun chemistry sama cewek. Jadi chemistry itu apa? Chemistry itu adalah sebuah ikatan batin ya. Ikatan lahir dan batin ya, lebih tepatnya antara lo sama cewek. Kalau chemistry ini sudah terbangun, otomatis cewek itu pasti akan mau berkorban sama lo. Cewek ini pasti akan mau telepon lo duluan, chat lo duluan. Oke? Jadi kalau kalian bener-bener pengen tahu cewek kalian itu suka sama lo atau enggak, cewek kalian itu bener-bener cinta sama lo atau enggak, lo harus cek di video ini atau kalian bisa praktekkan video ini. Terus terang aja banyak sekali pria-pria badut di luar sana yang sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh cewek sebagai ATM berjalan. Jadi cewek itu pengen sama lo, pengen pacaran sama lo, atau dia itu pengen nikah sama lo bukan karena cinta, tapi karena lo bisa menafkahi atau lo bisa kasih manfaat doang. Tanpa ada rasa cinta, rasa sayang, dan tanpa ada chemistry. Nah, langkah pertama adalah lo itu harus mencoba membuka diri sehingga cewek itu mau mengenal kalian. Gimana caranya biar cewek itu mau mengenal kalian? Ya lo kasih contoh dulu. Salah satu caranya adalah lo harus nanya ke cewek. Lo harus mencari tahu karakter cewek lo seperti apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, kebiasaan cewek lo itu seperti apa, selera musiknya dia seperti apa, pola pikirnya dia seperti apa, kemudian konsep ide-idenya dia itu seperti apa. Itu semua harus kalian pelajari di luar kepala. Itu semua harus lo tanyakan dulu ke cewek. Sehingga lo itu udah tahu semua hal tentang cewek. Dan ini perlu dibicarakan. Jadi lo tuh perlu nanya ke cewek lo, kamu tuh suka makan apa? Apa makanan favorit kamu? Warna kesukaan kamu apa? Baju kesukaan kamu apa? Itu harus lo tanyakan ke cewek. Sehingga lo ngasih contoh bahwa gue sebagai seorang cowok itu bener-bener pengen mengenal lo luar dalam. Nanti seiring berjalannya waktu cewek itu juga akan feedback alias kasih umpan balik ke lo. Ketika lo ngasih cewek sesuatu, cewek itu biasanya akan kasih umpan balik. Jadi ketika kita nanya hal-hal personal sama cewek, kita tuh sebenarnya memancing agar cewek itu juga nanya balik ke kita. Kalau cewek ini suka sama lo, cinta sama lo, dia pasti akan nanya balik ke kalian. Nah, pancingan yang kedua adalah kalian bisa tukeran kado. Jadi ketika dia ulang tahun, lo ngadu dia. Dan ketika lo mau ulang tahun, lo juga minta dikado sama dia. Lo harus minta, karena apa? Karena gue yakin kebanyakan dari kalian mungkin gak pernah dapetin kado dari cewek. Sehingga mau tidak mau kalian harus meminta. Jadi gue kasih kado ini ke dia, dia juga harus ngadu balik ke gue. Sehingga chemistry kalian itu terbangun. Sehingga lo itu gak berjuang sendirian. Kalau lo gak pernah mencoba memancing cewek, maka cewek itu gak akan pernah berkorban sama lo bro. Nah beda cerita ketika lo itu udah jago romansa, lo pria idaman. Kalau lo udah jadi pria idaman, lo gak perlu pancing-pancing, cewek udah bakal ngadu lo, cewek udah bakal istilahnya sujud-sujud ke lo. Karena apa? Karena lo pria idaman. Nah gue bikin video ini untuk memfasilitasi pria-pria yang masih minder, pria-pria yang masih bermental badut. Nah langkah selanjutnya adalah kalian itu harus pancing cewek untuk memanggil panggilan sayang. Jadi di awal itu lo harus menetapkan gitu, ketika lo sudah PDKT, ketika kalian sudah mulai mesra atau bahkan ketika pacaran, lo itu harus panggil cewek kalian dengan panggilan sayang. Tentu saja panggilan sayang ini bisa sesuai kesepakatan lo, atau lo manggil dia beb, manggil dia yang, manggil dia honey, atau manggil dia apapun lah. Yang penting panggilan sayang, panggilan mesra yang sesuai dengan karakter cewek. Bisa juga kalau misalnya lo nanya ke cewek, kamu sukanya dipanggil apa, itu juga boleh gitu. Nah lo juga request, aku bakal manggil kamu beb, tapi kamu juga harus panggil aku dengan panggilan ini. Nah itu terserah kalian, lo mau dipanggil apa. Dan itu harus, dan itu adalah hal yang wajib. Untuk kalian pria-pria yang masih bermental badut, hal ini tuh wajib. Tapi kalau lo sudah jadi pria dominan,
pria bertumbuh, pria yang sudah idaman, ya terserah lo nggak perlu panggilan sayang, nggak masalah. Tapi kalau lo masih minder, lo masih punya sedikit mental badut, panggilan sayang ini penting sekali. Karena apa? Karena panggilan sayang ini membedakan dan membuat diri lo tuh lebih spesial daripada yang lain gitu. Karena kalau lo nggak mencoba latihan seperti ini, ya sampai kapanpun lo nggak akan bisa bangun chemistry sama cewek lo. Jadi lo hanya mencintai dia, tapi dia nggak cinta balik ke lo. Ibaratnya ya cintanya cuma satu arah doang, bro. Nah, contoh lain misalnya ketika dia posting sesuatu, lo bisa repost, lo bisa posting ulang gitu, sehingga lo ngasih contoh ke cewek gitu. Kalau lo posting sesuatu, gue bakal repost. Nah, ketika lo posting, lo juga bisa minta ke cewek, tolong dong repost ini, kemarin kan udah aku repost gitu, sebagai bentuk apresiasi. Jadi ini perlu kalian tanamkan kepada cewek. Misalnya contoh lain ya, lo tuh pegang tangannya dia, tapi di sisi lain lo juga harus bilang bahwa lo juga harus pegang tangan gue, lo bisa meluk dia juga, lo bisa mulai dengan foto selfie bareng lalu diposting gitu. Lo juga bisa minta ke cewek, nanti bangunin aku jam sekian. Kalau misalnya kalian jalan, lo tuh bisa nyuruh cewek kayak, nanti kamu pakai pakaian seperti ini ya, nanti warnanya hitam aja biar serasi. Itu juga bisa. Lo juga bisa minta tolong ke cewek bikinin bekal dan lain sebagainya. Hal itu semua kita lakukan itu untuk membangun yang namanya chemistry. Sehingga cewek itu lambat laun akan merasa banyak berinvestasi sama kita. Sehingga dia merasa punya ikatan batin sama kita. Sehingga dia itu bakalan takut kehilangan sama kita. Karena apa? Karena dia sudah banyak berinvestasi ke kita. Nah, kebanyakan cowok itu nggak pernah melakukan hal seperti ini, sehingga cewek itu kalau mau pergi ya udah pergi aja gitu, nggak ada rasa gimana-gimana. Karena apa? Karena cewek itu nggak pernah investasi ke elo. Elo terlalu banyak berkorban sama cewek, tapi cewek nggak pernah berkorban ke elo. Itulah alasan kenapa cewek itu bisa gampang move on. Itulah alasan kenapa cewek itu nggak terlalu menghargai kalian. Karena apa ya? Karena kalian sendiri nggak pernah menghargai diri kalian sendiri. Lo itu ya dikit-dikit PDKT dikit berjuang, PDKT dikit langsung keluarin duit, keluarin ini, keluarin itu. Ya gimana ya? Lo aja nggak menghargai diri lo sendiri gitu. Nah, banyak sekali pria-pria badut di luar sana itu juga lucu gitu. Kalau PDKT sama cewek, kasih hadiah, kasih iPhone, kasih ini, kasih itu dan lain sebagainya. Tapi dia lupa untuk memberdayakan dirinya sendiri. Nah, ini hal yang menurut gue adalah kesalahan besar. Lo bisa berinvestasi ke cewek, tapi kenapa lo nggak pernah berinvestasi kepada diri lo sendiri? Kenapa lo nggak coba nambah skill? Kenapa lo nggak coba beli buku, beli ebook, beli e-course gitu, sehingga skill lo itu naik gitu. Kalau untuk cewek, lo tuh rela lo banyak berkorban, keluarin duit, keluarin ini, keluarin itu. Tapi kenapa ketika gue suruh upgrade diri, kenapa lo nggak mau melakukan hal itu? Itu kan sudah tanda bahwa lo lebih mencintai orang lain daripada lo mencintai diri lo sendiri. Padahal ilmunya itu jelas. Kalau lo pengen dicintai orang lain, ya cintailah diri lo sendiri. Kenapa lo itu susah untuk menjadi pria idaman? Ya karena lo sendiri nggak cinta sama diri lo sendiri. Kalau lo cinta sama diri lo sendiri, maka cinta lo sama diri lo sendiri itu akan balik memancar keluar, sehingga orang lain bakal tertarik ke lo. Karena apa? Karena lo mencintai diri lo sendiri. Cewek cantik itu cinta banget sama dirinya sendiri, sampai-sampai kita bisa merasakan kecantikannya dia. Karena apa? Karena dia sudah cinta sama dirinya sendiri. Sejelek apapun cewek, biasanya dia tetap cinta sama dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia bisa dandan, karena dia ngerasa memang dari kecil sudah dicintai sama orang tuanya. Ketika cewek itu sejelek apapun cewek, dia tuh pasti akan lebih dihormati, dia akan lebih disayang sama orang tua. Beda cerita sama cowok. Sehingga mau tidak mau kita itu harus belajar mencintai diri sendiri. Kalau cewek nggak perlu, cewek itu udah natural, dia pasti mencintai dirinya sendiri. Tapi kalau cowok tuh berbeda. Cowok itu hidupnya keras, jarang disayang sama kedua orang tua, apalagi kalau orang tuanya broken home gitu ya kan. Apalagi kalau ini anak hasil
pernikahan di luar nikah, wah itu udah ribet lagi gitu. Makanya gue tuh selalu bilang bahwa lo tuh harus cinta dulu sama diri lo sendiri. Kalau lo udah cinta sama diri lo sendiri, lo pasti tahu potensi lo apa, skill lo apa. Itu otomatis lo pasti akan bisa berdikari. Kalau lo cinta sama diri lo sendiri, efeknya lo ngerti potensi lo di mana, sehingga potensi itu bisa lo upgrade menjadi sebuah skill. Kalau lo sudah dapat skill, lo akan lebih mudah untuk cari kerja, cari relasi, cari cewek. Itu semua hal yang simple. Itu semua adalah hal yang mudah. Kalau kalian mau mencintai diri lo sendiri. Kalau kalian memang niat untuk memperbaiki hubungan romansa kalian sehingga lo bisa dapetin cewek, gue sarankan kalian membeli ebook dari Pria Bertumbuh. Sehingga lo itu sudah paham basic romansa itu seperti apa. Kalau lo sudah paham basic romansa, lo itu siap menghadapi siapapun. Lo sudah tahu cewek itu karakternya gimana, permainan cewek itu seperti apa. Sehingga ketika lo PDKT, lo akan lebih mudah untuk dapetin cewek. Itu aja yang dapat gue sampaikan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro. Jangan mudah menyerah.